Halo, selamat datang di podcast Jeda Praktek, ruang ngobrol santai di antara riuhnya dunia medis. Di sini kita akan bahas cerita, keresahan, sampai insight seputar kesehatan, tetapi tetap ringan, seperti ngobrol sambil ngopi di ruang jaga. Yuk, kita istirahat sejenak. Ini waktunya Jeda Praktek. Hari ini kita akan bahas organ yang kecil secara ukuran, tetapi memiliki fungsi yang sangat besar, yaitu ginjal. Dan akhir-akhir ini memang sepertinya memang pembahasan tentang ginjal ini sangat marak sekali di sosial media. Hari ini saya juga sudah ditemani oleh seorang ahli atau spesialis urologi. Selamat datang Dr. Faham. Terima kasih Dr. Irfan. Dr. Faham, kemarin itu saya sempat dengar ada pasien nih dokter. Jadi pasien itu memang membutuhkan cuci darah yang rutin dokter. Tetapi karena kita di wilayah Jogja dokter, jadi Jogja ini tempat untuk cuci darah itu sudah habis. Saya tidak mau bahas tentang cuci darahnya dokter, karena saya kepengennya kita yang belum cuci darah ini dokter, gimana caranya kita menjaga organ yang kecil tapi rupanya sangat penting ini. Nah sebenarnya kalau organ ginjal itu dari urologi itu seperti apa sih dokter? Baik Dr. Irfan. Jadi ginjal ini memang sering terlupakan ya peranannya dalam kehidupan kita. Iya dokter. Karena memang letaknya tersembunyi. Kalau kayak misal jantung, gitu kan kita bisa dengar denyut jantungnya. Betul. Ya, kita bisa merasakan denyutannya. Paru-paru juga saat kita menarik nafas gitu kan, terasa mengembangnya, terasa, dan mungkin yang saat ketemu asap dan sebagainya kita batuk dan lain-lain. Tapi ginjal ini memang dia low profile organ. Iya. Jadi dia tersembunyi di bagian belakang tubuh kita, dijaga oleh jaringan otot punggung yang cukup tebal. Kemudian punya kerjaan yang tadi kata Dr. Irfan sebenarnya tidak ringan. Ya. Dengan hanya ukuran 11 cm kali 6 cm ya panjang lebarnya. Kemudian kalau beratnya itu pada pria rata-rata 150 gram. Kecil sekali. Kecil sekali. Pada wanita itu 135 gram. Berarti kalau seseorang yang beratnya 60 kilo, masa ginjal itu beratnya itu hanya 1/400 berat badan. 1/400 berat badan. Ya, 0,25% dari berat badan. Luar biasa. Tapi dia menyaring darah seluruh tubuh kita non-stop, sehingga menghasilkan produk berupa urin yang kisarannya ya sekitar 1.500 sampai 2.000 cc setiap harinya. Dan bukan hanya memproduksi urin saja, kerja ginjal juga cukup banyak, seperti menjaga kestabilan tekanan darah, menjaga kecukupan volume cairan dalam tubuh. Kemudian dia juga memproduksi hormon-hormon yang penting ya, yang salah satunya itu namanya eritropoietin. Jadi hormon yang berperan pada maturasi sel darah merah. Nah, sehingga bukan hanya pasien itu jadi tidak bisa mengeluarkan urin kalau ginjalnya terganggu, tapi kalau dalam jangka waktu lama atau sudah penyakit ginjal kronis itu anemia akan terjadi. Jadi sel darah merah, eritropoietinnya juga ikut tidak diproduksi dengan baik, sehingga terjadi gangguan kecukupan sel darah merah, terjadilah anemia. Oh iya baik. Kemudian juga dia mengatur keseimbangan asam basa, dia juga memproduksi vitamin D yang aktif ya. Jadi kalau yang kita makan itu kan vitamin D lewat makanan itu dia belum aktif. Nah, itu diaktifasi lewat tubulusnya ginjal. Jadi memang organ yang low profile ini punya fungsi dan peranan yang cukup banyak, sehingga World Kidney Day itu ada Hari Ginjal Dunia, itu diinisiasi setiap tahun. Kalau saya tidak salah di bulan Maret ya, biasanya di bulan Maret itu dikampanyekan tentang promosi, tentang sosialisasi tentang organ yang satu ini, supaya kita semua manusia tentu sangat mengandalkan fungsi dari ginjal ini, bisa mengenal dengan baik dan juga menjaganya dengan baik. Baik. Jadi memang rupanya kecil sekali dok ya. Kalau kecil sekali dan
Ini sepertinya memang kerjanya mirip-mirip dengan organ-organ yang lain. Jadi memang nonstop dia akan menyaring terus-terus gitu ya dokter ya. Ya. Kalau misalkan kita bicara tentang ginjal tadi fungsinya sudah dijelaskan dokter. Saya mau bahas tentang kalau misalkan kita ada gangguan nih dok. Kita ada gangguan karena kan ginjal ini tadi yang sudah dikatakan kalau bernafas paru-paru terasa, jantung terasa gitu ya dok. Nah kalau ginjal ini gimana? Iya. Jadi begini dokter Irfan, salah satu gejala atau warning sign ya, yang perlu kita waspadai ketika kemungkinan terjadi gangguan ginjal itu yang pertama bisa dilihat dari tekanan darah. Ya, kadang pasien itu datang tensinya kok cenderung tinggi, apalagi masih usia muda gitu ya, masih usia 20 tahunan akhir misalnya, kok tensinya udah 140-an terus, hati-hati. Itu warning sign. Kita perlu pastikan ginjalnya bermasalah apa enggak. Terus yang kedua, keluhan yang berhubungan dengan kencing ya, dengan miksi. Mungkin pipisnya kok banyak banget ya, sebentar-sebentar kencing dan jumlahnya tuh nggak imbang antara yang dia minum sama yang dia keluarkan. Nah ini warning sign juga. Kemudian pipisnya kok berbuih terus. Berbusa, disertai ada kayak endapan. Ya ini hati-hati, jangan-jangan ada kebocoran ginjal. Jadi di sana yang berbuih dan mengendap itu adalah protein. Kan harusnya ginjal nahan protein tuh, tapi pada kasus peradangan ginjal dia bisa terjadi protein loss dan keluar lewat urin berbuih. Nah ini kita warning sign juga, jangan diabaikan. Dipastikan itu ada protein apa enggak dalam urinnya. Kemudian yang lain badannya lemes ya. Tadi kan fungsi ginjal tuh dia mengatur keseimbangan elektrolit, asam basa sama memproduksi hormon untuk kematangan sel darah merah. Jadi lemes yang terus menerus lah. Dia nggak yang cuman habis capek, mungkin habis ada olahraga atau habis dari liburan kemana yang menguras energi. Bukan, nggak ada penyebab yang jelas, tapi kok bawaannya lemes, terus lesu, apalagi kelihatan pucat. Ini hati-hati ya. Kita harus pastikan memang ada penyebab yang berhubungan dengan ginjal atau tidak. Kemudian selanjutnya bengkak ya. Jadi salah satu kerja ginjal kan memastikan volume dalam cairan dalam tubuh kita itu seimbang. Tapi kalau ada bengkak di kaki, wajahnya sembab, perutnya kok membesar, nah ini hati-hati. Jangan-jangan disebabkan gangguan ginjal juga. Sama yang berhubungan dengan sumbatan itu nyeri pinggang. Ya, misal ada batu, ada penyempitan, ada infeksi yang lama, itu bisa pegel di pinggangnya. Nanti begitu datang ke dokter, diketuk daerah pinggang itu rasanya tambah sakit. Nah itu juga hati-hati. Jadi mulai dari tekanan darah yang meningkat, kemudian gangguan kencing apapun itu, kelihatan hanya berbuih, keruh dan lain-lain, nyeri pinggang, ya bengkak, itu semua adalah warning sign dari jangan-jangan ada problem di ginjal. Baik, dok saya mau tanya karena ini pasien-pasien juga banyak yang menanyakan nih dok, kalau berbusanya itu kan memang mungkin ada berbusa yang normal ya dokter, ketika pipis akan berbusa. Nah berbusa yang seperti apa nih dok? Karena kan kayaknya sepertinya kalau pagi-pagi kita kencing akan berbusa-berbusa aja gitu. Jadi berbusa yang insya Allah normal itu ya. Yang kemungkinan besar normal itu berbusa pada saat kita memang kurang minum. Jadi kurang hidrasi, agak dehidrasi ringan lah. Bangun tidur kan malamnya nggak minum. Ya, jadi seharian semalaman kita tanpa minum itu biasanya agak pekat urinnya. Nah urin-urin yang pekat ini memang biasanya berbuih. Tapi nanti setelah minum udah biasa lagi, itu insya Allah nggak masalah. Tapi ini udah merasa minumnya cukup kok selalu berbuih, apalagi nanti kalau teman-teman penasaran gitu, coba ditampung pipisnya, ditampung, kok setelah didiamkan ada endapan kayak kayak lumpur lah, tapi ya nggak banyak banget ya lumpur di bawah gitu kayak ngendap, hati-hati. Ini jangan-jangan berbuih yang disertai dengan kandungan protein dalam urin. Oh baik. Jadi berbuih itu sebenarnya penyebabnya karena ada protein ya dok ya? Iya, salah satu yang berbuih yang berbahaya seperti itu. Tapi kalau hanya berbuih karena urin pekat, itu minum aja. Nanti hilang sendiri. Oke baik.
Oke dok, pertanyaan berikutnya. Sebenarnya penyebab umum gangguan ginjal, karena dulu ketika kita belajar di di pendidikan, itu kan diabetes menyebabkan gangguan ginjal, kemudian hipertensi menyebabkan gangguan ginjal. Ada orang bahkan ya dok ya ekstrimnya, saya pernah dapat kasus itu diare, dehidrasi yang berat, akhirnya ginjalnya rusak. Ini kayaknya kok banyak banget faktornya dok. Kalau tapi ini kan gini dok, karena sekarang itu kan dibagi menjadi nefro dan uro ya dok ya. Kalau dari sudut pandang urologi, kasus yang paling banyak dihadapi kerusakan ginjal itu seperti apa dok? Baik, Dr. Irfan. Jadi etiologi atau penyebab gangguan fungsi ginjal itu kan secara umum dikelompokkan jadi 3. Ada problem pre-renal, renal, dan post-renal. Nah, kalau di urologi memang kita lebih banyak menangani yang post-renal. Jadi yang berhubungan dengan obstruksi atau sumbatan. Ya, jadi kalau obstruksi atau sumbatan ya di sana ada batu saluran kemih ya, mungkin batu ginjal, batu ureter, batu kandung kemih, kemudian bisa juga tumor atau pada kasus retensi urin karena pembesaran prostat itu juga bisa bengkak juga ginjalnya kanan kiri, itu khasnya seperti itu. Kemudian penyempitan saluran sehingga ada gangguan aliran kencing, itu juga tekanannya akan naik ke ginjal, akan timbul pembengkakan ginjal. Kalau dibiarkan nanti berpotensi timbul infeksi pada ginjal dan juga bisa menurunkan fungsi ginjal. Kemudian yang lain juga ada kista, namanya kista ginjal ya. Kista ginjal yang dia sifatnya mungkin memang lebih banyak punya gangguan genetik ya, secara genetik. Jadi ginjalnya ini memang secara anatomi tidak berkembang secara sempurna, sehingga di situ ada sumbatan-sumbatan dari tubulus, namanya tubulus ginjal, yang di sana akhirnya aliran produksi pipis itu ketahan di situ, dan tentu kerja ginjal menjadi tidak optimal ya, sampai yang kalau kista yang agak berat dan butuh tindakan lebih lanjut itu pada kista yang dia mengarah kepada keganasan ya. Kalau dia keganasan atau kanker ya, itu sel ginjalnya itu juga tidak berfungsi baik. Nah, jadi kalau problem urologi lebih banyak di sana. Kalau yang problem seperti diabetes, hipertensi ya, ginjal nefropati, namanya nefropati diabetik, itu memang tidak kami tangani secara langsung dari urologi, tapi kami lebih menangani problem kista, misalnya kista ginjal, kemudian problem yang obstruksi ya, yang postrenal. Nanti kita atasi penyebab utamanya itu apa. Harapannya tidak kemudian serta-merta pasien jadi ginjalnya langsung langsung 100% balik, bukan, tapi kita berharap ginjalnya ini fungsi yang masih ada bisa dipertahankan. Karena kalau itu gangguan itu sudah berlangsung kronis itu biasanya sudah lebih dari 3 bulan, itu mohon maaf biasanya istilahnya irreversible. Jadi nggak bisa pulih walaupun penyebabnya kita singkirkan. Tapi kalau tidak disingkirkan tentu akan terus menurun fungsinya. Jadi dengan disingkirkan penyebab-penyebabnya tadi, harapannya fungsi ginjal bisa dipertahankan sehingga tidak sampai jatuh ke gagal ginjal. Gitu. Oke, baik dokter. Tadi kita sudah belajar atau sudah dengar penjelasan tentang fungsi ginjalnya dokter. Kemudian tanda-tanda bahayanya, warning sign-nya seperti apa tadi sudah dijelaskan. Kemudian penyebab umumnya sudah dijelaskan. Nah, saya pengen tahu nih dok, gaya hidup seperti apa yang kita harus terapkan untuk menjaga organ kita ini dok? Oke. Jadi kalau secara umum prinsipnya menjaga ginjal itu sama seperti kita menjaga jantung kita, menjaga hati kita, menjaga paru dan lain-lain ya. Prinsipnya sama. Apa itu gaya hidup sehat? Jadi semua komponen gaya hidup sehat itu dilakukan. Mulai dari olahraga teratur, minimal seminggu 3 kali. Kemudian mengontrol berat badan, kalau bisa berat badan ideal yang dicapai. Kemudian habis itu menghindari makanan-makanan yang tidak sehat. Makanan yang tidak sehat itu apa? Yang fast food, yang mengandung minyak tinggi, kemudian yang punya bahan pengawet atau pewarna makanan, atau menghindari konsumsi makanan yang mengandung gula tinggi ya. Itu
lifestyle yang harus kita jaga, memperbanyak sayur buah dan sebagainya. Ya, kalau yang spesifik untuk urologi terutama ya, itu kecukupan cairan. Ya, baik. Karena urin itu diciptakan Tuhan itu sebenarnya untuk menjaga kesehatan dari ginjal juga, urin itu. Jadi dia punya kandungan bahan yang mencegah pembentukan kristal atau batu. Yeah. Dia punya substansi yang mencegah pertumbuhan mikroorganisme dalam saluran kemih. Begitu itu berkurang minumnya, ya, darah menjadi pekat, refleksnya ginjal itu akan menahan cairan jadinya. Ya. Jadi kalau kita kondisi dehidrasi gitu, itu kan ginjal akan menangkap, ini kurang cairan nih. Betul. Badan Betul. Kita kurang cairan, dia akan menahan garam, dia akan menahan air, sehingga produksi pipis jadi nggak banyak. Nah, begitu itu produksi pipis berkurang, maka yang selanjutnya terjadi, pipisnya akan pekat, pipisnya akan mudah ditumbuhi mikroorganisme sehingga akhirnya terjadi infeksi. Jadi nomor 1 banget, penting banget teman-teman perhatikan kecukupan cairan. Gampangnya 8-10 gelas sehari. Baik. Kemudian pantau warna kencing. Kalau warna kencingnya masih kuning jernih berarti aman, tapi begitu kuning pekat, dengan catatan tidak mengkonsumsi obat-obatan ya seperti vitamin C dan sebagainya, itu berarti kurang cairan. Minum aja lagi. Minum sampai rasa hausnya hilang, sampai pipisnya kembali jernih. Kemudian selanjutnya menghindari makanan-makanan yang berpotensi menumbuhkan batu asam urat lah paling sering. Yeah. Ya, jadi kayak jeroan, kayak seafood terutama kerang-kerangan, kemudian minuman tertentu misalnya teh, kopi, soda, coklat, ya itu kalau bisa dihindari kalau bisa. Tapi kalau sudah keseharian seperti itu harus dibarengi dengan konsumsi air putih yang cukup juga gitu ya, karena itu bahan-bahan tadi bisa merangsang untuk produksi pipis lebih banyak. Kalau minum air putihnya kurang ya jadi sama kondisi akan dehidrasi. Kemudian jangan nahan kencing lama-lama. Jangan nahan kencing lama-lama. Jadi kadang kita kan nanggung ya di depan layar atau lagi ada kerjaan apa gitu. Nyetir dok biasanya dok. Nyetir ya jalan perjalanan jauh, ntar. Tanggung itu, dok, ya? Tanggung. Itu rasa kebelet pipisnya bakal hilang. Oh iya, kebelet kan betul. Awalnya kebelet ditahan gitu, nanti akhirnya hilang, akhirnya lupa kita. Betul. Padahal pada saat kita menahan kencing terlalu lama, maka di situ akan ada risiko pertumbuhan mikroorganisme misalnya, terus akan ada risiko terpekat urinnya, jadi terjadi pembentukan atau pertumbuhan endapan, kristal dan lain-lain. Kalau itu dibiarkan terus, air putihnya juga kurang ya, jadi batu atau infeksi. Dok, ini menarik dok. Saya pernah dapat kasus orang makan jengkol dok. Oh iya. Wah itu gimana tuh dok? Nih, jadi gini, asam jengkolat itu memang dia punya potensi genetik dari pasien baru muncul sebagai keluhan. Oh baik. Jadi saya lupa ininya, spesifiknya DNA-nya atau apa saya agak lupa. Cuman pada orang-orang tertentu yang mempunyai potensi itu si asam jengkolat tadi akan mengkristal. Cepat sekali untuk mengkristal di dalam salurannya ginjal. Sehingga yang terjadi adalah pipisnya langsung berdarah biasanya. Pipisnya merah, ada nyeri pinggang hebat kayak gitu ya. Nah, itu kalau terjadi dan berat memang dia akan mengganggu fungsi ginjal. Tapi nanti kalau sudah teratasi ya insya Allah bisa pulih lagi karena kan kasusnya kasus akut ya. Kasus akut itu biasanya ginjal masih reversible, masih bisa pulih lagi. Nah, tapi kalau sudah terjadi sekali kayak gitu, jangan diulang lagi. Berarti ini punya potensi genetik yang akan terjadi reaksi dengan asam jengkolat tadi. Dia makan jengkol nggak banyak pun bisa kejadian. Tapi kalau pada pasien yang tidak punya potensi genetik itu aman. Aman ya dok ya? Mau makan jengkol seberapa juga nggak muncul reaksi kristalnya itu. Saya kira malah semua populasi makan jengkol itu jadi kayak gitu nggak ya? Enggak. Hanya populasi genetik tertentu. Dan itu kita jujur aja nggak tahu kan. Iya betul. Belum pernah makan jengkol ini bakal jadi kristal nggak tahu kan. Belum tahu. Jadi sebaiknya kita tanya dulu sama riwayat keluarga ya. Biasanya itu riwayat keluarga ada ya. Riwayat keluarga punya potensi seperti itu nggak, makan
jengkol terus pinggangnya sakit. Nah itu jangan-jangan dia punya bakat itu sebaiknya dihindari. Tapi kalau yang sudah sering makan jengkol aman, insya Allah nggak apa-apa sih. Oh gitu. Pertanyaan lagi nih dok, ada obat-obat yang sifatnya nefrotoksik dok. Nah kira-kira kalau kita mau sehat nih dok, kita mau sehat itu obat apa yang harus kita perhatikan ketika kita mau menjaga ginjal kita? Baik, jadi yang pertama teman-teman semua, jadi sebenarnya obat itu kan dikonsumsi kalau memang ada indikasi. Betul. Ya. Betul dok. Jadi kalau nggak ada indikasi, apalah nggak usah obat yang kondisi sakit ya, suplemen aja deh. Iya. Suplemen vitamin atau apapun. Kalau kita masih bisa makan buah sayur, ya kita masih bisa minum susu misalnya, itu jangan. Tidak butuh suplemen ya? Tidak butuh. Tubuh kita aslinya itu cukup hanya dari gizi seimbang itu. Yeah. Pedoman umum gizi seimbang. Ya di sana kandungan proteinnya ada, kandungan seratnya ada, vitamin mineralnya ada. Itu udah cukup. Yeah. Nah selanjutnya tinggal olahraganya yang dijaga dengan baik. Ya gitu ya. Jadi nomor 1 kalau tidak ada indikasi tidak perlu konsumsi obat apapun. Nomor 2 kalau teman-teman mengalami keluhan yang sifatnya ringan dan baru, bolehlah obat warung nggak apa-apa. Misalnya pusing ya, sakit kepala atau mual gitu ya dalam perjalanan misalnya. Silahkan beli aja buat obat sakit kepala yang dijual bebas boleh, atau obat anti mabuk perjalanan yang dijual bebas silahkan. Tapi sifatnya hanya sementara. Ya diminum mungkin sehari 3 kali kalau memang masih ada keluhan mengganggu. Dibarengi istirahat ya, tapi kalau udah menetap sampai 2 hari, 3 hari bahkan stop obatnya. Baik. Jangan diminum lagi. Atau dia memang sembuh 1-2 hari sembuh, tapi nanti 2-3 bulan kambuh lagi. Itu juga jangan udah minum obat warung, jangan ya. Dicari penyebabnya apa. Nanti setelah teman-teman berkonsultasi dengan tenaga medis, nanti akan ada hasil pemeriksaan. Ini mengarah kemana, kemudian apa terapi yang tepat. Gitu. Jadi obat-obatan yang jual bebas tolong dikonsumsi secara terbatas. Kemudian yang ketiga, kalau teman-teman punya riwayat alergi obat atau punya riwayat hipertensi, diabetes, sedang mengkonsumsi obat tertentu dan sebagainya, itu harus disampaikan saat teman-teman periksa. Ya ke dokter, sampaikan, oh dok saya ada riwayat konsumsi obat apa, saya ada riwayat penyakit apa, saya ada riwayat alergi obat apa, sehingga dokter akan memberikan obat yang sesuai dengan kondisi teman-teman. Jadi obat-obat yang sifatnya nefrotoksik, yang punya potensi memperberat kerja ginjal itu bisa dihindari. Ya. Gitu mungkin dokter Ivan. Sebenarnya kalau obat yang nefrotoksik itu ini dok ya, saya pernah baca-baca juga anti nyeri dok. Karena anti nyeri itu kan dikonsumsi juga di warung kita bisa beli ya dok ya. Iya. Dan itu kalau penggunaan jangka panjang nggak boleh. Jangan. Bisa merusak organ ginjal ya dok. Organ ginjal, organ hati. Organ hati juga. Ya. Karena memang sampah metabolik dari pemecahan bahan aktif itu semua itu yang buang ginjal. Yeah. Jadi hati memang metabolisme ya, betul. Tapi nanti buangannya, ekskresinya itu di ginjal. Jadi ginjal nih dia ya tadi low profile kan. Dia nggak dikenal tapi dia menanggung semuanya. Jadi makanya obat-obatan yang jual bebas itu kan selalu ada warning setelah efek samping dan sebagainya. Dia bilang apa? Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Karena memang nggak boleh terus-terusan dokter. Iya baik gitu. Baik. Dok saya mau bahas sedikit tentang kalau donor dok. Donor ginjal. Donor ginjal itu gimana dok? Kalau di Indonesia lah dok. Di Indonesia. Baik, jadi pada pasien dengan gagal ginjal tahap akhir, gagal ginjal terminal, itu memang sudah memerlukan namanya terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal ada 3 macam. Ada cuci darah atau hemodialisa, ada CAPD, itu yang lewat peritoneum, sama satu lagi transplantasi ginjal. Kalau teman-teman tanya, mana dok yang paling bagus outcome-nya buat pasien, yang paling hemat biaya dan lain-lain, itu transplantasi ginjal. Hemat ya dok ya? Paling hemat, karena begini perhitungannya. Berbagai jurnal sudah melakukan penelitian dan menyimpulkan, memang dalam jangka pendek ya, pasti mahal awalnya kan. Karena langsung besar di awalnya. Iya, karena butuh teknologi dan sebagainya, gitu, fasilitas yang juga tidak murah, betul. Tapi untuk jangka panjang,
tahun, 10 tahun, apalagi sampai belasan tahun, itu lebih murah daripada cuci darah rutin. Ya. Dan potensi lain, misalnya mau cuci darah yang peritoneal dialisis itu kan risiko infeksinya ada. Ya, betul. Nah, kemudian si peritoneum juga nanti termasuk yang cuci darah ya, itu lama-lama ada istilahnya itu kemampuan filtrasinya menurun. Ya, itu menurun. Ya. Pada akhirnya akan menurun. Sementara kalau itu menurun, kondisi pasien juga ikut menurun. Ya. Nah, jadi transplant punya posisi yang paling bagus. Nah, untuk donor ginjal itu yang paling baik memang nomor 1 adalah yang punya hubungan keluarga dekat. Jadi mohon maaf misalnya ibu dengan anaknya atau sebaliknya atau saudara kandung. Itu paling besar potensi kecocokan organnya. Kemudian kalau untuk si donor sih sebenarnya nggak banyak masalah ya. Untuk si donor ginjal tuh insya Allah aman. Karena pasien yang bahkan terlahir dengan 1 ginjal itu bisa hidup normal tanpa keluhan apapun sampai dia meninggal nggak ketahuan kalau ginjalnya cuma satu. Ya. Jadi manusia memang cukup 1 ginjal bisa hidup. Jadi pendonor ginjal itu nggak begitu bermasalah. Tapi memang harus diperhatikan betul kondisi dia ya. Ginjalnya kanan kiri itu memang aman nggak. Kemudian itu memang mohon maaf nanti kan setelah diperiksa lebih lanjut yang dipilih akan ginjal yang fungsinya lebih rendah, lebih berat kondisinya. Iya, jadi yang dipertahankan buat si donor adalah fungsi ginjal yang paling bagus. Misalnya nih kanan kiri dilihat, oh ginjal yang lebih bagus fungsinya nih yang sebelah kanan misalnya. Maka yang akan diambil adalah ginjal kiri. Oh iya. Karena jangan sampai pasien setelah donor nggak lama dia gagal ginjal, nggak boleh. Prinsipnya dalam transplantasi nggak boleh seperti itu. Nah untuk prosedurnya sekarang sudah cukup maju ya, bisa kita lakukan dengan laparoskopik. Jadi sayatan kecil aja, terus nanti ginjal dikeluarkan dari tubuh. Tapi kalaupun tidak dengan laparoskopik, operasi terbuka juga nggak masalah. Nanti biasanya pasca pemulihan itu, pasca operasi pemulihannya juga nggak lama, paling hari kedua, hari ketiga gitu udah bisa rawat jalan, pasien udah bisa aktivitas biasa lagi kayak ya operasi biasa. Kayak gitu. Baik. Baik dokter, ini terima kasih sekali nih informasinya tentang ginjal. Rupanya memang ginjal itu organ yang cukup kecil tetapi memiliki peranan yang sangat besar. Yuk, mari kita sayangi ginjal kita dengan cara mengkonsumsi air yang cukup. Kemudian kita juga menjaga kesehatan kita secara umum, termasuk olahraganya, pengaturan tekanan darah, dan lain-lain. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Jeda Praktek hari ini. Jangan lupa follow podcast ini dan share episode ini ke teman-teman dan keluarga kalian. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Jeda Praktek. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.